Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, terutama bagi Bapak Ibu dosen yang terhormat serta rekan-rekan akademisi sekalian. Kami mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk mempresentasikan hasil kajian kami pada video kali ini. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dari program studi manajemen. Saya Adelia Safitri bertindak sebagai moderator sekaligus presenter pada sesi ini. Kami juga ingin menyampaikan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Studi Kelayakan Investasi, Bapak Abdul Salam MM, yang telah membimbing kami dalam penyusunan materi ini. Adapun anggota tim presenter yang turut berkontribusi dalam kajian ini adalah Putri Rayan Sakila, Muhammad Rafi Al-Sauki, dan Yudi Suharyadi. Dalam presentasi video kali ini, fokus utama pembahasan kami adalah mengenai analisis pasar dan industri pada PT, BSI, SIDO, dan Indofood. Melalui materi ini, kami berharap dapat memberikan pemahaman yang komprehensif terkait dengan analisis pasar dan industri di 3 PT yang kami analisis dan membuka ruang diskusi yang konstruktif. Ringkasan eksekutif perusahaan SIDO muncul sebagai pemimpin pasar jamu herbal. Dari segi kekuatan fundamental, perusahaan SIDO muncul memiliki return of equity atau ROE yang tinggi sebesar 33,57%. Kemudian debt to equity ratio atau DER yang rendah sekitar kurang dari 0,5 kali. Kemudian hutang berbunga hampir nol, tetapi profitabilitas sangat baik dengan net profit margin mencapai hingga 25,86%. Perusahaan SIDO muncul memiliki merek yang unggul, yaitu tolak angin memberikan keunggulan kompetitif dengan portofolio 300 lebih produk dengan inovasi berkelanjutan untuk segmen milenial. Perusahaan SIDO muncul juga memiliki tantangan yang utama, yaitu fluktuasi daya beli konsumen dan inflasi bahan baku menekan margin. Pada semester 1 tahun 2022 mengalami penurunan pendapatan dan laba. Pasar dan strategi perusahaan SIDO muncul. Dari komposisi pendapatan, perusahaan SIDO muncul memiliki 3 lini produk. Yang pertama, jamu dan suplemen yang menghasilkan sekitar 66,7%. Kemudian, ada makanan dan minuman yang menghasilkan pendapatan sekitar 29,7%. Dan yang terakhir yaitu produk farmasi sebesar 3,6%. Adapun strategi pertumbuhan yang dilakukan oleh perusahaan SIDO muncul. Yang pertama, melakukan ekspansi pasar ke Filipina dan Nigeria. Yang kedua, melakukan inovasi produk gaya hidup milenial. Dan yang terakhir, 70% bahan baku lokal untuk mengurangi risiko kurs. Analisis Porter perusahaan SIDO muncul. Yang pertama, persaingan yang tinggi. Perusahaan SIDO muncul sebagai market leader yang dominan, memiliki pesaing seperti Antangin yang meniru strategi perusahaan SIDO muncul. Selain itu, perusahaan SIDO muncul juga bersaing secara via mutu. Distribusi di 109 titik dan promosi yang harus sangat menarik karena persaingan dengan perusahaan di sektor yang sama. Kemudian ada pendatang baru, bisa dikatakan sedang, karena hambatan masuk bagi perusahaan SIDO muncul tidak terlalu tinggi atau dikatakan skala kecil. Loyalitas merek perusahaan SIDO muncul dan standar formasi menjadi penghalang besar bagi pemain-pemain besar. Kemudian ada substitusi yang tinggi. Ancaman seperti obat farmasi, suplemen impor, jamu pesaing mengharuskan perusahaan SIDO muncul melakukan inovasi berkelanjutan, merupakan kunci pertahanan relevansi pasar. Yang terakhir yaitu pembeli yang sensitif, konsumen yang peka terhadap kualitas, inovasi dan harga. Pilihan substitusi banyak meningkatkan daya tawar bagi pembeli. Kekuatan utama BSI terletak
besar pasca merger, yaitu total aset sebesar 353,62 triliun pada 2023 dan pertumbuhan kinerja fundamental yang aktif yang dimana laba bersih tumbuh 33,8% pada 2023 dan 22,83% pada 2024. Pertumbuhan ini ditopang oleh pembiayaan yang tumbuh di atas rata-rata industri dan efisiensi biaya yang lebih baik. Selanjutnya ada keunggulan dan peluang dari BRIS. Ada skala ekonomi, dukungan BUMN, fokus SDG, dan ambisi global. Untuk skala ekonomi, PT BSI menciptakan merger skala yang tidak dapat ditiru bank syariah lain di Indonesia dalam waktu yang dekat. Yang kedua ada dukungan BUMN, yang dimana sinergi permodalan PT BSI ini dari Bank Mandiri, BNI, BRI yang memberikan fondasi yang kokoh. Selanjutnya ada fokus ke ESG, yang dimana keuangan berkelanjutan menarik investor institusi global yang fokus pada environment, sosial, dan governance. Selanjutnya ada ambisi global, yang dimana target PT BSI ini di top 5 bank Indonesia dan top 10 bank syariah global berdasarkan kapitalisasi pasar. Risiko dan matriks BRIS. Risiko utama yang pertama itu ada NPV meningkat jika pertumbuhan pembiayaannya cepat. Yang kedua, kepatuhan syariah kritis untuk kepercayaan. Yang ketiga, switching cost rendah ke bank konvensional. Yang terakhir, ada integrasi sistem masih berlangsung. Adapun metrik valuasinya, yang pertama itu ada NPV atau non-performing financing, ada FDR, financing to deposit ratio, dan yang ketiga ada PPOP atau pre-provision operating profit, dan selanjutnya ada ROA, ROE, dan PBV. Indofood, pemimpin FMCG terintegrasi, integrasi vertikal dari perkebunan, bogasari, tepung, hingga CBP, efisiensi, biaya unggul, dan kontrol harga bahan baku. Kinerja 2024, penjualan 115,79 triliun, laba usaha 23,09 triliun, core profit 11,34 triliun. Sifat defensif, Indomie dominasi 70%, pasar mie instan, produk must have tahan guncangan ekonomi. Strategi dan valuasi Indofood, pricing power, kekuatan merek memungkinkan menaikkan harga jual di tengah kenaikan biaya input tanpa kehilangan volume. Ekspansi global, memperluas produk ke pasar internasional via lisensi dan kemitraan, menyesuaikan cita rasa lokal. Diferensiasi produk, inovasi berkelanjutan dan portofolio premium untuk pertumbuhan organik dan kepemimpinan pasar. Valuasi menarik, analisis menunjukkan ICBP atau Indofood mungkin undervalued dibanding nilai intrinsik, margin of safety baik. Kesimpulan strategi investasi. Yang pertama dari SIDO, saham tabungan dividen tinggi, fundamental kuat, DIR rendah, entry saat valuasi P per I menarik. Berikutnya ada BRIS, pemain entry pasar global, skala ekonomi unik, dukungan BUMN, fokus ESG menarik investor institusi. Berikutnya dari PT Indofood, strategi defensif klasik, muat kuat, pricing power, integrasi vertikal, undervalued dengan margin of safety.